Sebuah drama dipertontonkan Polda Sulawesi Selatan saat memeriksa dan mengumumkan akan menahan Ketua KPK nonaktif Abraham Samad. Pejabat Polda Sulsel sempat mengumumkan akan menahan Abraham. Berdasarkan analisis penyidik dan fakta hukum terhadap Abraham dilakukan penahanan, kata Direktur Reserse Umum Polda Sulawesi Selatan, Kombes Joko Hartanto. Namun, tengah malam penahanan Samad diurungkan. Pola serupa juga terjadi saat penyidik Mabes Polri memeriksa Wakil Ketua KPK nonaktif Bambang Wijoyanto beberapa waktu lalu. Penyidik Mabes Polri sempat menyodorkan surat penahanan, namun kemudian penahanan Bambang tak jadi dilakukan. Dua pimpinan KPK itu dijerat Polri atas tuduhan pidana yang terjadi jauh sebelum keduanya menjadi pimpinan KPK. Abraham dituduh memasukkan dokumen pendudukan pada tahun 2007. Sedang Bambang dituduh mengarahkan saksi memberikan keterangan tidak benar dalam persidangan sengketa pemilihan kepala daerah Kota Waringin Barat di Mahkamah Konstitusi pada tahun 2010. Penangguhan penahanan Abraham dan Bambang adalah langkah bijak Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti. Memang menjadi kewenangan penyidik untuk menahan atau tidak menahan seseorang. Namun melihat latar belakang kasus keduanya akan lebih bijak jika Polri menyerahkan kasus keduanya sesuai dengan hukum. Penahanan keduanya biarlah ditentukan hakim yang nantinya akan menyidangkan kedua perkara itu. Kasus hukum yang melibatkan pimpinan KPK itu menjadi besar karena dikaitkan dengan penetapan tersangka Komjen Pol Budi Gunawan sebagai tersangka. Status tersangka Budi Gunawan kemudian dikoreksi Hakim Pra-Peradilan Sarpin Risaldi. Budi Gunawan batal menjadi Kapolri dan kemudian ditunjuk sebagai Wakil Kepala Polri. Meski masalahnya personal, konflik antara Polri KPK beberapa kali terjadi. Sebelumnya pernah terjadi konflik antara KPK dan Polri pada tahun 2009 dalam kasus Susno Duaji dan tahun 2012 dalam kasus Joko Susilo. Di masa depan perlu dipikirkan langkah penegakan hukum yang tidak perlu menciptakan kegaduhan. Pasal Undang-Undang KPK yang menyebutkan pimpinan KPK yang menjadi tersangka harus nonaktif harus diperjelas untuk kasus seperti apa. Seyogyanya pasal itu hanya dikenakan untuk tindakan pidana yang dilakukan pimpinan KPK dalam jabatannya dan bukan untuk kasus masa lampau. Kita pun memandang kesepakatan baru perlu dibangun termasuk kadaluarsa penyelidikan kasus korupsi. Perlu ada kesepakatan sampai batas waktu kapan kasus korupsi akan diselidiki. 5 tahun? 10 tahun? Sebagai sebuah ide, gagasan kesepakatan baru atau New Deal itu tentunya akan memancing pro dan kontra. Namun kesepakatan itu perlu dibangun agar bangsa ini bisa segera melangkah membangun masa depannya.